Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, pada bulan Januari tahun 2021, Menteri ESDM telah menetapkan keputusan Menteri tentang penetapan warisan geologi atau Geoheritage Daerah Istimewa Yogyakarta. Geoheritage adalah keragaman geologi yang memiliki nilai lebih sebagai suatu warisan karena menjadi rekaman yang pernah atau sedang terjadi di bumi dengan nilai ilmiahnya yang tinggi, langka, unik dan indah sehingga dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pendidikan kebumian. Penetapan geoheritage bertujuan untuk melindungi dan melestarikan nilai warisan geologi sebagai rekaman sejarah geologi yang pernah atau sedang terjadi. Objek penelitian, pendidikan kebumian, dan geowisata, serta dapat digunakan sebagai dasar pengembangan geopark. Saya berharap dengan ditetapkannya Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kawasan geoheritage dapat menjadi salah satu model percontohan dalam penerapan konsep pembangunan dengan tanpa merusak kekayaan alam, namun tetap mempunyai daya ungkit dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbukitan Menoreh pada 36 sampai 16 juta tahun silam merupakan kaldera yang sangat luas. Keberadaan gunung api purba di daerah itu terlihat dari sisa batuan yang terdapat di puncak Suroloyo Kendil dan juga puncak Widosari di Kapanewon Samigaluh, Kulon Progo. Kalau kita naik ke Kiskendo di daerah Menoreh, lalu kita menjumpai Gua Kiskendo, ya, batu gamping yang ada di tempat-tempat itu, itulah tanda bahwa dulu muka air laut atau Samudra Jaya itu sampai ke tubuh gunung api purba yang ada di bawahnya. Gunung api purba dengan tipe stratovolcano ini bermunculan pada fase akhir ini. Terlihat seperti pada gunung api purba Ngelanggeran yang sangat eksotis. Gunung Gentong dan Gunung Ireng Pengkok yang berada di Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul juga merupakan stratovolcano, di mana dulunya adalah gunung tinggi dan mengerucut yang terdiri atas lava dan sisa dari pembakaran vulkanik yang mengeras. Ya. Nah, keaktifan Merapi itu kemudian materialnya berupa endapan awan panas, endapan lahar di sungai-sungai, itu ditransport, ya, pasir-pasir dari kegiatan hasil gunung api Merapi itu ditransport oleh sungai-sungai. Yang salah satu sungai yang bisa sampai ke pantai selatan itu adalah Sungai Opak. Sehingga Sungai Opak ini merupakan sungai terpanjang atau sungai yang bisa menampung hasil erupsi Gunung Merapi dan kemudian membentuk sebuah sistem di pantai Parangtritis, adalah sistem pembentukan gumuk pasir satu-satunya di Tanah Jawa. Bukit Mengger di Kapanewon Jetis dan Pleret, Kabupaten Bantul merupakan sesar dari Sungai Opak di mana tahun 2006 silam menjadi jalur pergeseran lempeng tanah karena gempa bumi. Bukit Batuan setinggi 300 meter ini merupakan tempat mempelajari tanah dan batuan bagi mahasiswa, pelajar, maupun para peneliti geologi.
Lava bantal berbah tumbuh di fase konstruktif yang merupakan gunung api di bawah laut. Keluarnya magma mengalami pendinginan secara cepat karena menyentuh air laut, sehingga membentuk batuan mirip bantal di pinggiran Sungai Opak di Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman. Rumah-rumah dom di daerah Ngelepen merupakan rumah relokasi akibat gempa besar di Yogyakarta pada tahun 2006 silam. Tanah Ngelepen yang labil tidak bisa lagi digunakan sebagai hunian, sehingga dibuatlah pemukiman baru, rumah tahan gempa berbentuk dom. Kami pemerintah Kabupaten Bantul dengan amanat seperti ini akan mengupayakan bagaimana warisan geoheritage ini bisa kita tata, kita kembangkan. Oleh karenanya di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah telah kita rumuskan, kita susun rencana pengembangan geoheritage itu. Yang pertama, kita sudah membuat forum geoheritage, lalu yang kedua mengidentifikasi lahan dan kepemilikannya di kawasan geoheritage tersebut. Yang ketiga, kita akan lakukan penataan sehingga kawasan geoheritage ini bisa menghasilkan satu daya tarik, ya, baik bagi penelitian maupun wisatawan. Saya berharap dengan keberadaan warisan ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya terhadap pendidikan atau ilmu pengetahuan, konservasi, dan kesejahteraan masyarakat. Jika dikelola dengan baik dan benar, serta terjadi sinergi antara pemerintah, akademisi, swasta, dan masyarakat. Dengan keragaman hayati dan keanekaragaman budaya, pada model ini saya mengajak masyarakat untuk berperan dalam meningkatkan fungsi warisan geologi dan akan memberikan peningkatan manfaat bagi masyarakat terhadap pendidikan, konservasi, dan peningkatan ekonomi masyarakat. Geopark Gunung Sewu memulihkan warisan bumi untuk mensejahterakan masyarakat. Hamamayu Hayuning Bawana. Dengan kondisinya Geopark Yogyakarta ini, harapan kami dunia akan semakin melirik ke DIY, tentunya juga Kabupaten Kulon Progo, sehingga kami akan berbenah untuk sisi pariwisata. JHSE akan kami upayakan secepatnya terciptakan, sehingga kunjungan ke Kulon Progo terhadap geoheritage maupun geopark serta untuk wisatanya dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Pengembangan kawasan geoheritage di Kabupaten Sleman dilakukan melalui perumusan kebijakan yang arahnya untuk peningkatan perlindungan, pelestarian, dan restorasi situs warisan geologi. Selain itu, dilakukan pula pemanfaatan keberadaan situs wisata geologi sebagai objek sekaligus pusat unggulan penelitian dan pendidikan kebumian serta pemanfaatan untuk geowisata.